aplikasi pinjol yang masuk dan tidak masuk ke Slick OJK. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Curhat Keuangan. Hari ini kita akan bahas sebuah cerita menarik dari salah satu postingan di komunitas Galbay yang belakangan ini rame banget. Jadi ceritanya ada seseorang yang lagi nyiapin pengajuan KPR alias kredit rumah. Karena butuh laporan BI checking atau sekarang disebut Slick OJK, akhirnya dia bikin laporan ke OJK. Nah, dari situ muncul daftar aplikasi pinjol mana aja yang ternyata masuk ke Slick dan mana yang nggak masuk sama sekali. Ini penting banget apalagi buat kita yang sedang dalam posisi Galbay atau lagi mikirin masa depan keuangan kita. Misalnya mau cicil rumah, beli kendaraan lewat leasing, atau ajukan kredit di bank. Daftar aplikasi yang masuk Slick OJK. Nah, pertama kita bahas dulu aplikasi yang tercatat di Slick OJK. Jadi kalau ada keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, rekam jejak kita akan tercatat jelas di sistem OJK. Dan itu bisa berpengaruh ke masa depan pengajuan kredit kita. Daftarnya antara lain Kredipo, Neobank, EasyCash, ada Pundi, ada Kami, Rupiah Cepat, S-Pinjam, S-Paylater, Akulaku, Uangmi, Solusiku, Kredit Pintar, KTA Kilat, Krediwan atau 360 kredi, dan terakhir Tunaiku. Banyak banget ya. Kalau diperhatikan, hampir semua aplikasi besar dan populer yang sering dipakai orang masuk ke sini. Termasuk nama-nama besar kayak Kredipo, Akulaku, S-Pinjam, dan S-Paylater. Artinya kalau kita Galbay di sini, data kita otomatis akan tercoreng di Slick. Dan ini bukan cuma soal cicilan rumah aja. Bahkan pengajuan kartu kredit atau pinjaman KUR ke bank bisa ditolak gara-gara catatan macet tadi. Selanjutnya daftar yang tidak masuk Slick OJK. Sekarang kita lihat daftar kedua, aplikasi yang ternyata tidak masuk ke Slick OJK. Daftarnya lumayan panjang juga. Ada Uatas, Finplus, Pinjam Duit, Pinjam You, Samir, Singa, Wus, Kopi Susu, Indosaku, Artaniaga, Trustic, Rupiah Cair, dan Modal Nasional. Nah, aplikasi-aplikasi ini meskipun legal ternyata kreditnya enggak otomatis nyambung ke Slick OJK. Jadi kalau kalian Galbay di sini, dampaknya ke pengajuan kredit formal kayak KPR atau pinjaman bank tidak langsung kelihatan. Tapi bukan berarti bebas ya, karena biasanya mereka punya sistem penagihan internal atau bahkan bisa lempar data kita ke pihak ketiga. Kenapa ada yang masuk, ada yang enggak? Ini pertanyaan menarik. Jadi sederhananya begini. Yang masuk ke Slick OJK biasanya adalah lembaga yang sudah terintegrasi penuh dengan sistem perbankan dan lembaga pembiayaan resmi. Mereka wajib lapor ke OJK soal performa nasabahnya. Yang nggak masuk umumnya fintech peer-to-peer lending yang meskipun legal dan punya izin tapi belum semua integrasi datanya nyambung ke Slick OJK. Ada juga yang memang skalanya itu masih kecil. Jadi bukan berarti aplikasi yang tidak masuk ke Slick bisa dianggap sepele ya. Karena walaupun tidak tercatat di Slick, tetap aja mereka bisa menagih dengan cara mereka sendiri. Dampaknya kalau sedang Galbay. Sekarang kita bahas sisi Galbay. Misalnya ada teman-teman yang Galbay di daftar pertama yang jelas-jelas masuk ke Slick OJK. Jujur aja itu akan sangat berpengaruh. Karena di mata bank, sekali catatan kita jelek, butuh waktu lama buat bersihinnya. Kadang bisa sampai 24 bulan sejak kita lunasin, baru skor kredit kita mulai pulih. Sementara kalau Galbay di daftar kedua, dampaknya lebih ke penagihan langsung. Nama kita nggak akan langsung kelihatan jelek di Slick OJK. Tapi biasanya tetap tercatat di internal aplikasi. Jadi kalau mau pinjam lagi ke aplikasi yang sama, hampir pasti ditolak. Solusi bijaknya,
Nah, sekarang bagian yang paling penting, apa yang bisa dilakukan kalau sudah terlanjur ada di situasi ini? Kalau masih ada rencana KPR atau kredit bank, prioritasin melunasi aplikasi yang masuk slik OJK dulu, minimal supaya nama kita bisa membaik di mata bank. Terus, jangan sampai makin numpuk, karena semakin lama kita telat, makin lama juga catatan buruk itu nempel ke nama kita. Kalau udah galbay di banyak tempat, buat skala prioritas. Misalnya bayar kredipo dan aku laku dulu karena mereka sering dilihat sama bank. Terus untuk yang tidak masuk slik, bisa dikesampingkan dulu kalau memang keuangan kita lagi kritis. Kalau benar-benar gak mampu, fokus dulu ke kebutuhan hidup yang penting-penting. Jangan sampai memaksakan diri bayar pinjol, tapi kebutuhan pokok keluarga jadi terabaikan. Terus cari tambahan penghasilan sekecil apapun untuk mulai cicil. Walaupun gak langsung lunas semua ya. Solusi nakalnya, tapi banyak yang lakuin. Kalau mau jujur, banyak teman-teman di komunitas galbay punya strategi yang agak nakal juga. Pertama, mereka pilih diamkan total aplikasi yang tidak masuk slik dengan alasan toh nggak berpengaruh juga sama BI checking. Terus fokusnya hanya ke aplikasi-aplikasi besar yang masuk slik aja. Jadi bisa tetap punya kesempatan ajuin kredit resmi ke bank. Terus nomor telepon utama diganti. WA dibersihkan biar nggak keganggu penagihan dari aplikasi kecil yang nggak masuk slik tadi. Apakah cara ini benar? Ya secara etika tentu saja nggak benar ya. Tapi secara praktis banyak yang melakukannya buat bisa bertahan hidup. Kesimpulannya jadi teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran penting. Pertama, tidak semua pinjol masuk ke slik OJK. Kalau ada rencana jangka panjang seperti KPR, kendaraan, atau modal usaha lewat bank, maka utang di aplikasi yang masuk ke slik OJK harus jadi prioritas utama buat dilunasin. Terus, untuk yang tidak masuk, tetap perlu diperhatikan, tapi dampaknya nggak langsung ke BI checking. Intinya, kenali dulu aplikasi mana yang benar-benar bisa merusak catatan kita di OJK. Baru tentukan strategi pelunasannya. Kalau teman-teman sendiri lebih memilih strategi yang mana? Beresin semua atau pilih fokus ke aplikasi tertentu dulu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.